Dispiace, però questo è calcio, però io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l'Italia, per il nostro movimento. È una mazzata così, è difficile da digerire. Però fa male, dispiace. Sebuah pepatah mengatakan, sejarah akan selalu ditulis oleh para pemenang. Namun rasanya pernyataan tersebut salah kaprah jika kita melihat nasib tim nasional Italia. Gli Azzurri membuktikan bahwa pecundang yang kalah juga bisa menuliskan sejarah. Tentunya tanpa gemerlap selebrasi dan hanya diisi oleh isak tangis air mata. Jawara 4 kali Piala Dunia itu akan selalu dikenang sebagai raksasa yang gagal mempertahankan kekuasaannya. Ya, timnas Italia kembali gagal melenggang ke putaran final Piala Dunia untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Kesombongan, masalah internal yang menumpuk, hingga penampilan yang jauh dari ekspektasi menjadi kendala utama pasukan biru. Kegagalan ini menandai hancurnya sepak bola Italia yang dulu kita kenal sebagai kekuatan besar dunia. Gennaro Gattuso selaku pelatih dan legenda Italia sampai terseduh-seduh menyaksikan kehancuran negara yang begitu ia cintai. Sejumlah legenda lainnya turut angkat bicara hingga menyebut kegagalan ini sebagai aib terbesar dan menyerukan reformasi total untuk Federasi FIGC. Akankah Italia bakal segera bangkit atau justru semakin tenggelam dalam lingkaran kegagalan? Cetak Gol coba merangkum alasan mengapa Italia selalu terkena kutukan di Piala Dunia sebagai berikut. Sekali lagi Piala Dunia tanpa kehadiran Italia. Perjalanan timnas Italia di kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar jauh dari kata sempurna. Tergabung dalam grup I bersama Norwegia, skuad Gli Azzurri justru finish di peringkat kedua hingga terpaksa menjalani babak playoff. Sebuah fase yang selalu menjadi mimpi buruk negeri pizza dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya. 2018 gagal, 2022 terpental, maka tidak ada alasan lagi untuk kegagalan yang sama di Piala Dunia 2026. Nicolo Barella dan kolega wajib meraih 2 kemenangan beruntun demi menyegel tiket ke Amerika Serikat. Meski begitu, pelatih Gennaro Gattuso meminta anak asuhnya agar tetap tenang dan tidak terbebani dengan ekspektasi publik Italia. Italia memang tidak tampil di 2 Piala Dunia terakhir, tetapi tidak perlu membebani mereka. Ini adalah pemain-pemain yang pernah menjuara Euro dan tampil di final Liga Champions. Mereka sudah terbiasa dengan pertandingan seperti ini, tegas El Rino. Harapan tinggi segera menyelimuti pasukan biru usai menundukkan Irlandia Utara di partai pertama. Meskipun masih belum terlalu meyakinkan, gelontoran gol dari Sandro Tonali dan Moiskin berhasil membawa Gli Azzurri 1 langkah mendekati Piala Dunia. Di partai puncak, mereka bakal bertemu pemenang dari pertandingan Wales kontra Bosnia-Herzegovina. Dan dari sinilah awal mula bencana tersebut kembali membuncah. Sejumlah punggawa Italia seperti Federico Di Marco yang menonton jalannya laga ikut berselebrasi saat Bosnia memenangkan adu penalti. Seolah mereka menganggap Golden Lilies sebagai lawan yang lebih enteng daripada timnas Wales. Allora è così, adesso un'immagine, eccolo qua, Federico Di Marco che si è guardato tutto, anche più Esposito. adesso ci sono scene di... non diciamolo. No. ragazzi, silenzio. in televisione Peristiwa tersebut rupanya sampai ke telinga kapten Bosnia, siapa lagi kalau bukan Edin Dzeko. Ex penyerang Inter Milan itu segera mengeluarkan sindiran pedas kepada anak asuh Gattuso. Saya tidak tahu mengapa Italia harus takut pada Wales atau Bosnia. Mereka memiliki tim nasional yang luar biasa yang telah memenangkan 4 Piala Dunia. Jika mereka takut bermain di Wales, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, Miralem Pjanic selaku legenda Bosnia justru memilih untuk menantang Gli Azzurri.
Dirinya menjanjikan timnas Italia bakal merasakan neraka begitu bertandang ke Stadion Blinko Polje. Di Bosnia, kami akan menganggapnya sebagai peristiwa bersejarah. Seluruh negara akan berhenti sejenak selama beberapa jam. 3 juta orang akan mendukung tim kami. Ini akan menjadi kebisingan yang belum pernah terjadi sebelumnya di stadion. Benar saja, sebelum laga bergulir, para ultras garis keras Bosnia sudah diliputi dengan rasa optimisme tinggi. Suasana di kota Zenica hari itu benar-benar diubah layaknya neraka dengan cen-cen intimidatif dari para penggemar. Begitu peluit tanda dimulainya laga berbunyi, Italia segera mendapatkan perlawanan keras dari Bosnia. Negara peringkat ke-66 dunia itu nyaris tidak memberikan kesempatan para pemain Italia yang bertaraf Eropa untuk mengembangkan permainannya. Namun Dewi Fortuna sempat meminjamkan keberuntungannya kepada kubu Gliazzurri. Berawal dari salah satu umpan Nikola Vaslic, Nicolo Barella, sayangnya keunggulan tersebut mulai goyah menjelang akhir babak pertama. Alessandro Bastoni yang biasanya tenang nampak terlalu terburu-buru menutup pergerakan Amar Memik. Bek senior Inter Milan itu langsung diganjar kartu merah dan diusir keluar lapangan. Sejak momen ini, kendali permainan sepenuhnya dipegang oleh tim tuan rumah. Perjuangan Bosnia akhirnya menemui cahaya berbinar usai Haris Tabakovic. Timnas Italia yang sudah lesu tidak lagi punya mental untuk melanjutkan pertandingan ke babak tambahan waktu dan adu penalti. 2 algojo Italia meleset, sementara 4 penendang Bosnia merayakan jackpot. Gliazzurri pun kembali gagal ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Yang lebih menyakitkan, mereka harus kandas di tangan Golden Lilies yang baru ikut Piala Dunia sebanyak 2 kali. Kekalahan ini terasa seperti aib bagi sepak bola Italia yang dulu terkenal megah. 4 bintang di dada para pemain serasa dirobek, diludahi, dan diinjak-injak tanpa ada artinya. Gennaro Gattuso yang pernah menyumbangkan 1 bintang itu mengaku terpukul akibat kekalahan tersebut. Sang pelatih bahkan sampai menangis saat menjalani konferensi pers dan meminta maaf selepas pertandingan. Saya telah berkecimpung di dunia sepak bola selama bertahun-tahun. Terkadang saya bersuka cita dan hari ini saya menerima pukulan, ujar sang pelatih. Sementara itu, Alessandro Del Piero selaku legenda Italia sekaligus kampiun Piala Dunia 2006 mengaku sudah kehabisan rasa sabar. Italia sekarang menjadi bahan tertawaan sepak bola dunia. Gagal lolos 3 kali Piala Dunia berturut-turut benar-benar tidak bisa dimaafkan, tutur ex-kapten Juventus itu. Generasi baru Italia yang kembali sia-sia. Kegagalan timnas Italia melenggang ke Piala Dunia juga tidak lepas dari masalah regenerasi yang masih mengakar di badan FIGC. Jika melihat skuad kemarin, rasanya masih aneh melihat Italia mengandalkan para pemain veteran. Sebut saja Matteo Politano yang sudah berkepala 3, tapi masih dipercaya starter dalam 2 pertandingan playoff. Selain itu, sejumlah veteran seperti Bryan Cristante dan Leonardo Spinazzola juga masih dibawa. Jika bukan karena minimnya pemain berkualitas, rasanya sulit mencari alasan lain di balik dominasi pemain gaek di tubuh Gliazzurri. Sayangnya hal ini juga disebabkan kebiasaan klub-klub Serie A sendiri yang tidak memberikan jam terbang pada para pemain muda. Banyak tim Italia, terutama yang berlabel raksasa, lebih percaya diri kepada pemain asing ketimbang produk binaannya sendiri. Hal ini bahkan sempat dikritik oleh legenda timnas Spanyol sekaligus pelatih Como, yakni Cesc Fabregas. Di Spanyol ada obsesi nyata untuk mempromosikan pemain muda ke tim utama dan melatih mereka untuk tim nasional. Hal seperti itu jarang terjadi di Italia, ujar Fabregas. Di sisi lain, masalah ini sejatinya sempat dibenahi di era kepelatihan Gennaro Gattuso. Sang pelatih kerap memanggil beberapa nama pemain muda yang cukup menjanjikan. Contohnya dalam playoff kualifikasi, dirinya memberikan kesempatan kepada Marco Palestra dan Nicolo Pisili. Sayangnya, kedua pemain tersebut tidak banyak diberikan menit meskipun para pemain senior juga tidak memberikan penampilan maksimal.
Hal serupa juga dirasakan oleh penyerang Inter Milan yang tengah naik daun, yakni Francesco Pio Esposito. Bersama Nerazzurri, dirinya tampil apik hingga berkali-kali dijadikan starter di Serie A serta Liga Champions. Namun Gattuso hanya menjadikan Esposito sebagai super sub dalam 2 pertandingan melawan Irlandia Utara dan Bosnia. Padahal kemampuan bocah 20 tahun itu sudah diakui sejumlah legenda Italia. Bahkan Walter Zenga sempat menyarankan Gattuso agar memainkan Esposito sejak menit awal. Jika Francesco Pio Esposito dipercaya tampil sejak menit awal, hal itu bukanlah sebuah skandal. Dia bisa bermain bersama Matteo Retegui maupun Moiskin, tutur ex-kiper Italia tersebut. Selain itu, Italia juga sudah kehilangan ciri khasnya sebagai produsen trequartista atau playmaker murni. Di era kakek dan orang tua kita, Gliazzurri terkenal dengan para motor serangan yang berbekal kreativitas luar biasa. Sebut saja seperti Roberto Baggio, Francesco Totti, hingga Alessandro Del Piero. Namun peran yang begitu lekat dengan sepak bola Italia tersebut kini justru hilang ditelan zaman. Masalah ini berulang kali disorot oleh ex pemain timnas termasuk Angelo Di Livio. Kita tidak lagi memiliki pemain nomor 10. Dulu kita punya Del Piero, Totti, dan Baggio. Sekarang kita punya Pio Esposito atau Kean, tapi tidak ada lagi pemain yang bisa melewati lawan. Hanya pemain biasa. Dapatkan paket bundling 3 piece celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek link di bawah buat dapetin harga promonya. Menanti gebrakan FIGC untuk melepas kutukan. Gagal lolos 3 kali beruntun ke Piala Dunia jelas menjadi pukulan telak bagi sepak bola Italia. Kini seluruh pasang mata tertuju kepada FIGC. Gebrakan seperti apa yang bakal dilakukan pihak federasi guna menutup insiden memalukan seperti ini? Apakah menyalahkan semuanya kepada pelatih seperti yang sudah-sudah atau justru bangkit dan lebih serius membenahi grassroots? Melihat rekam jejak dari FIGC yang ringan tangan, rasanya opsi pertama lebih masuk akal secara politis. Apalagi setelah mendengar pernyataan dari Gabriel Gravina selaku Presiden FIGC selepas partai final. Pria 72 tahun itu mengaku bakal melakukan evaluasi besar-besaran meskipun mendukung Gattuso dan Buffon di hadapan publik. Padahal dirinya termasuk salah satu orang yang ingin ditendang publik Italia dari tubuh FIGC. Rino Gattuso adalah pelatih hebat. Saya memintanya tetap bertahan bersama Gigi Buffon dalam menangani tim ini. Saya memahami bahwa orang-orang akan meminta saya untuk mundur, tetapi ada situasi yang tepat untuk melakukan itu, tutur Gravina. Di sisi lain, pergantian pelatih sendiri tidak pernah memberikan dampak instan bagi timnas Italia. Kita ambil contoh Roberto Mancini yang butuh 2 tahun untuk membangun skuad sebelum membawa Azzurri jadi kampion Euro 2020. Sayangnya Italia nampaknya tidak punya kesabaran sebesar itu untuk menunggu proses adaptasi yang panjang. Oleh sebab itu, Angelo Di Livio menuntut adanya reformasi menyeluruh di tubuh FIGC. Reformasi harus dilakukan. Saya kecewa dan terpukul. Sesuatu yang besar harus segera dikerjakan, tegas ex-punggawa Juventus tersebut. Di sisi lain, Italia yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemain muda nampaknya juga perlu melirik cara lain untuk mengukir prestasi. Salah satunya dengan melakukan naturalisasi seperti yang terjadi pada kasus Matteo Retegui. Salah satu nama yang bisa dilirik adalah wonderkid klub Brugge, yakni Nicolo Tresoldi. Striker 21 tahun ini bisa membela timnas Italia karena lahir di kota Cagliari. Namun FIGC perlu bergegas jika ingin mengamankan jasa pemain bernomor punggung 7 tersebut. Pasalnya saat ini Tresoldi tengah membela timnas Jerman U21. Selain itu, laporan menyebut bahwa timnas Argentina tengah membujuknya untuk membela tanah kelahiran sang ibu. Sepatu sneakers dari Aiso ini kini turun harga mulai dari 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bagaimana pendapatmu? Akankah Gliazzurri mampu bangkit dan mengakhiri kutukan buruk di tahun 2030 mendatang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.